Kembali lagi dengan channel Imam Wahyudi Santoso, channel kita perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Kali ini kita akan bahas mobil bekas, mobil yang baru dibeli pelanggan. Ini mobilnya baru beli, Freed unitnya 2012, kilometernya di atas 100.000. Apa aja PR-nya, apa aja kerusakannya, mari kita simak dari bagian atas dulu. Yang dikeluhkan sebenarnya mobil ini adalah kebocoran oli mesinnya. Belum netes, cuman bagian bawahnya basah. Ya, saya cek hasil pengecekan saya. Yang pertama adalah minyak remnya kotor dan kurang. Ya, minyak remnya kotor dan kurang. Terus throttle bodinya kotor, butuh ditune up atau dibersihkan, sama di throttle running. Terus kondisi fan belt aman, engine mounting aman, hasil scan aman. Sama kaki-kaki waktu saya tes di jalan pavingan itu ada beberapa bunyi sedikit. Ini tak tunjukkan bagian bawahnya yang sudah dibongkar teman-teman ya, ini ya sudah turun matic. Ya, yang dikeluhkan sama pelanggannya adalah basah ini ya, bagian bawahnya ini, casing bawah ini basah, ngeringat hitam tapi belum sampai ada tetesan. Sumber bocornya itu kalau mobil matic ada dua sih yang sering terjadi, adalah seal input shaft matic ini dan seal kulkas besar, tapi belum dibuka. Tuh di belakangnya situ, seal kulkas besar bocornya dari sini. Ini juga bisa dari packing culter, tapi di atasnya packing culter ada seal kulkas besar. Jadi langkah awal kalau kebocoran itu, kalau sudah turun transmisi gini, yang diganti seal kulkas besarnya di belakangnya sini, sama seal input shaft. Nanti kita juga ada sedikit ini rembesan di seal drive shaft, mungkin kita ganti sama sepaket dengan seal tuas tongkat transmisi. Ini juga sering bocor untuk Freed, jadi sekalian turun ya. Terus kaki-kakinya itu rack steernya atau beamnya diturunkan sama teman-teman. Apa aja yang rusak, apa aja yang PR-nya, mari kita simak. Bagian kaki-kaki yang kocak atau aus yang terlihat adalah link stabilizer. Ini bootnya sudah sobek, dari joinnya juga sudah kocak. Rack steer sudah pernah di repair, terlihat dengan klemnya pakai kabel tis biasa ya, di repair tapi kerjanya tidak rapi ya, seperti ini pakai kabel tis. Ini diagnosa saya bunyi tadi selain dari link stabilizer, bisa juga dari rack steer bushingnya atau housingnya. Tapi nanti langkah awalnya ya coba ganti link dulu aja, baru rack steernya dipantau lagi. Terus long terotnya masih kaku, dan terotnya kaku tapi pakai merek biasa, bukan ori, dia pakai merek 555 ya. Ini kalau biasa yang banyak di pasaran ya merek 555 ini, tapi tidak kelihatan ini. Nah ini 555 ya. Terus bagian rem-remnya, waktu direm itu ada bunyi sik itu dari kampas remnya yang imitasi dan teksturnya keras ya, imitasi dan teksturnya keras. Itu aja sih PR-nya mobil ini. Terus lain-lain kalau shockbreaker sih masih oke. Kipas-kipas radiator juga bekerja dengan normal. PR-nya mobil ini sementara itu aja ya. Tahun segini banyak Honda, saya tidak tahu ya, banyak yang bocor-bocor olinya. Kondisi lain-lain aman. Kalau bodi saya tidak bisa menyarankan, pelanggannya biar milih sendiri. Kondisi bodi interior, kalau electrical dari pintu sliding door juga tidak ada masalah untuk mobil ini ya. Jadi teman-teman bila mau mobil bekas, alangkah baiknya dicekkan dulu di general check up dulu di teknisi kenalan, teknisi yang berpengalaman, atau ke dealer resmi pabrikan mobil tersebut. Misal Honda ya bawa ke dealer, biar tahu historinya, di scan total agak mahal sedikit tapi belinya aman. Kita tahu saran-saran, kita ada perkiraan budget perbaikan. Nah, kalau biaya perbaikan seperti ini berapa sih, banyak tanya, tidak saya sebutkan ya. Itu macam-macam. Kalau Mobilio, Brio sekitaran 1,1 jasa sama spare part. Tapi kalau unitnya Freed sama JSGE sekitaran mobil ini saya estimasikan 1,4 1,5. Itu sudah jasa sama beberapa seal yang saya sebutkan tadi, pakai seal original ya. Itu yang dikerjakan di bengkel kami. Oke, nanti
Kalau pengecekan total itu selalu dicek di tempat kami. Tapi kalau ada masalah seperti elektronik seperti kipas-kipas, aki, terus alternator tiba-tiba bermasalah, itu susah untuk diduga atau didiagnosa. Karena part elektronik begitu kita cek sekarang oke, nanti malam mati, itu ada yang terjadi seperti itu. Jadi memang tidak bisa diprediksi untuk spare part elektronik, kecuali chemical bisa diprediksi. Dan juga tadi oli transmisinya tinggal 2 literan karena banyak bocor itu ya. Jadi waktu kita tap tinggal cuman 2 liter, tak tunjukkan. Tadi kita tap pakai olinya HCF itu, ini kan isinya 3,5 liter segini ya. Ini cuma segini aja waktu kita. Ya, ini hilangnya di kebocoran oli bagian bawah tersebut dari seal input shaft yang agak deres dan lama tidak terpantau sama pemilik sebelumnya. Oke, sementara mungkin sharing kali ini itu aja, bahas-bahas mobil bekas. Jadi teman-teman kalau mobil bekas dicek semua oli-oli, kalau bisa beli langsung ganti oli minimal. Tes jalan dulu sebelum di deal, ada bunyi gelodakan apa enggak, dan dipastikan mobilnya bergaransi kalau ada apa-apa, sama-sama enaknya sama penjualnya. Itu aja. Semoga bermanfaat, semoga mendapatkan edukasi baru, pengalaman baru. Mohon maaf bila salah kata, maaf bila ada audio dan video kurang jelas. Salam seduluran, terima kasih.